Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, semoga hari-hari kita selalu diberikan Allah kebaikan. Akal kita tetap terang karena yang kita pikirkan yang baik-baik. Hati kita tetap bening karena selalu diisi dengan zikir. Lidah kita tidak kasar, caci maki, sumpah serapah karena senantiasa menyebut asma Allah, bersalawat, bertasbih, bertakbir, beristighfar. Dan waktu-waktu kosong kita juga tidak ada yang hampa karena diisi dengan amal soleh. Salah satu usaha kita untuk mengisinya, beberapa malam ini kita sudah mengkaji stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada stasiun yang kedua, yaitu mujahadah, pertemuan yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi rahimahullah berkata, Sami'tu asy-Syaikh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah yaqul, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dia mendengar kakeknya Abu Amr bin Nujaid berkata, man karramat alaihi nafsuhu hana alaihi dinuhu. Siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, maka hina agamanya. Siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, artinya dia dimuliakan oleh nafsunya, maka hina agamanya. Kita kenal dengan orang yang dimuliakan, dihormati, tapi kemudian suatu hari kita bertanya, mana Bapak Fulan kemarin yang pintu mobilnya dibukakan kalau datang pakai umbul-umbul, pakai baleho? Oh, dia sudah ditangkap KPK Pak Ustadz. Hana alaihi dinuhu, hina agamanya. Apa sebabnya? Tamak, memperturutkan hawa nafsu. Jadi kalau mau mulia agama, kalahkan hawa nafsu. Perturutkan hawa nafsu, hina agama. Sami'tuhu yaqul, aku juga mendengar guruku itu berkata. Sami'tu Mansur ibnu Abdullah berkata, aku mendengar Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, idza qala as-sufiyu ba'da 5 ayyamin ana ja'i'un. Kalau ada orang yang sedang menuju Allah dalam perjalanan ini, tiba-tiba setelah 5 hari dia berkata, ana ja'i', aku lapar sekali. Karena di antara mujahadah level pertama adalah tahan makan. Yang makan itu makhluk Allah Ta'ala yang hidup, makan. Kita makan, hewan makan. Bedanya kita bisa menahan, mereka tidak. Makanya mereka selagi masih ada, habis. Kita bisa ditahan karena kita punya malu. Kalau ada orang yang melewati jalan ini untuk menuju Allah, baru 5 hari nahan makan, dia sudah berkata, ana ja'i, aku lapar. Falzimuhu suq, suruh dia pergi ke pasar. Wa amuruhu bil kasbi, suruh dia pergi ke pasar, kerja, cari duit, makan. Karena tujuan menghidup kan untuk makan. Artinya level paling bawah adalah tahan makan. Setelah itu, efek dari makan, muncul libido seksual, tahan hawa nafsu. Setelah itu, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan hati, tahan pikiran, tahan syahwat politik, tahan ingin dekat dengan penguasa, tahan. Mujahadah, menahan. Wa'lam, ketahuilah, anna aslal mujahadati wa malakaha, dasar pondasi mujahadah ini dan tiang-tiangnya adalah satu, fatmun nafsi anil ma'lufat. Asal kata fatmu, memutus anak yang sedang menyusu. Anak kecil yang sedang menyusu, sedang sayang-sayangnya, sedang rindu-rindunya diputus. Begitulah orang diputuskan dari hawa nafsu. Anil ma'lufat, dari semua yang menyenangkan. Putuskan dirimu dari semua yang menyenangkan. Dan sifat hawa nafsu semuanya mau senang. Duduk mau bersandar, berdiri mau bertumpu, duduknya mau bersandar, tegaknya mau bertumpu, mata mau tidur, telinga mau tenang, tengkuk mau bantal, adem, ayem, tentrang, senang, nyaman, aman, damai. Itu keinginan hawa nafsu. Wa hamluha ala khilafi hawaha,
maka bawalah dirimu itu untuk melawan hawa nafsu fi umumil awqat, pada sebagian besar waktu 24 jam lawan hawa nafsu. Mata maunya tidur saja, lawan mata, baca Quran. Tengkuk maunya dibaringkan saja, lawan. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu. Nafilatan lak, sebagai amalan tambahan bagimu. Asa ya ba'asa qarbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Tenggorokan maunya diisi terus, lawan, banyak-banyak puasa sunat. Lidah maunya memperturutkan cerita-cerita terus, lawan, memperbanyak zikir. Apa kata hawa nafsu? Lawan. Ala khilafi hawaha, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu mau ke kanan, bawa dia ke kiri. Hawa nafsu mau ke kiri, bawa dia ke kanan. Walin nafsi sifatani mani'atani laha minal khair. Nafsu punya dua sifat. Pertama, inhimakun fis syahawat, tenggelam dalam keinginan. Ingin ini, mau ini. Lau kana li Adam wadiyan min dhahab. Seandainya anak Adam ini punya satu lembah dari emas, tak cukup. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi, dapat dua, minta tiga, dapat tiga, minta empat, dapat empat, minta lima. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah kata dia enough, cukup. Wamtina'un anit ta'at, sifat yang kedua adalah tidak mau taat. Hayya 'alas shalah, tak mau taat. Sibuk. Yang dulu yang tidak mau sholat ke masjid itu pula yang paling ribut sekarang ketika masjid ditutup. Kenapa masjid nggak boleh ke masjid? Padahal dulu waktu di masjid dibuka nggak pernah ke masjid. Manusia. Yang diperturutkannya apa? Syahwat ngomongnya, syahwat bicaranya, syahwat ingin menunjukkan dirinya banyak ibadah. Wamtina'un anit ta'at, dia melawan ketaatan. Mestinya saat majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa jangan ke masjid karena penyebaran corona, dia tinggal taat saja, tapi memang sifatnya wamtina'un anit ta'at, melawan. Apa ini? Kenapa masjid aja yang ditutup? Kenapa mall nggak ditutup? Kenapa airport nggak ditutup? Bodoh. Majelis ulama Indonesia hanya punya kuasa di masjid. MUI tidak bisa melarang airport. Yang bisa melarang airport itu penguasa. Wamtina'un anit ta'at. فَإِذَا جَمَحَتْ عِنْدَ رُكُوبِ الْهَوَى وَحَبَحْ كَبْحَهَا بِلِجَامِ التَّقْوَى. Ketika hawa nafsu ini sudah mulai liar seperti seekor kuda yang melawan, maka mesti dipasangkan tali kekang kuda. Kuda liar kalau kita naik tunggang dia akan melompat. Bagaimana biar supaya dia terikat? Maka dipasangkanlah tali kekang yang dipasangkan di mulutnya supaya ditarik. Apa tali kekangnya? Bilijamit taqwa, dengan tali kekang takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hazanat 'indal qiyami bil muwafaqat, ketika dia melawan, tidak mau melaksanakan apa yang disuruh, diperintahkan Allah dan syariat Islam, yajibu suquha ala khilafil hawa, maka dia mesti dibawa untuk segala perbuatan yang bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak dia untuk mabuk, lawan. Hawa nafsu mengajak dia untuk tidur hingga pagi matahari terbit, lawan dengan bangun malam salat subuh. Hawa nafsu mengajak untuk perbuatan zina, lawan, sehingga dia punya sifat iffah, menjaga diri, kehormatan. Wa idza sarat inda ghadabiha, ketika memuncak amarahnya, emosinya, faminal wajibi mura'at haliha, maka wajib memperhatikan hal, kondisi, keadaannya. Fama min manazilatin ahsanu aqibahu min ghadabin yaksibu sultanahu bi khuluqin hasan. Tidak ada stasiun tempat yang paling baik daripada melawan meredam kemarahan dengan akhlakul karimah, dengan adab, dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu amat sangat baik.
Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku dengan adab yang baik sehingga adabku pun menjadi baik. Jadi puncak dari semua ibadah itu salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, umrah, tawaf, sa'i, itu semuanya lah menggiring, melembutkan, melunakkan supaya orang menjadi berakhlakul karimah. Wa tukhmidu niranuhu birifqin. Dipadamkan api syahwat itu dengan sifat lemah lembut. Fa idza istahallat syarabur ra'unati fadaqat. Akan tetapi kalau datang keinginan hawa nafsu yang bergelora itu membuat nafsu, membuat diri menjadi sempit. Illa an izhari manaqibiha, kecuali bagi orang-orang yang sanggup menunjukkan hakikat nafsu itu. Wa tazayyun liman yanzuru ilaiha wa yulahizuha. Kemudian dihiasi dengan sikap memperhatikan, memandang, mengetahui hakikatnya, diperhatikan dengan lebih halus. Setelah diperhatikan, pertama kenali sifat nafsu, setelah itu pandang baik-baik, setelah itu perhatikan, faminal wajib kasru dzalika 'alaiha, lalu kemudian pecahkan hawa nafsu itu. Wa ihlaluha bi 'uqubatiz zulli, hukum dia dengan kehinaan, kerendahan. Hai diri, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, kau dari sperma awalnya dan akhirnya akan menjadi bangkai. Kau hanyalah makhluk dari tanah, hitam, legam, busuk, bau, hina, rendah, tak ada apa-apa. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sekarang kau baru dipinjami telinga, dipinjamkan mata, dipinjamkan akal, dipinjamkan harta, bangkit sombongmu, datang angkuhmu. Hukum dia dengan hukuman kerendahan. Bima yuzakkiruha min haqarati qadriha. Ingatkan dia tentang kerendahan, keinaan, ketidakberdayaan, kealpaan, bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Wa khasasati asliha. Ingatkan dia tentang asalnya yang rendah, yang hina, yang miskin papa. Wa qadarati fi'liha. Ingatkan dia tentang bahwa dia kotor. Kepalanya berkerak, ketombe namanya. Kulitnya berkerak, daki namanya. Bau, busuk. Kau hanya ditutup oleh lipstick, ditutup oleh make up, ditutup oleh bedak, ditutup oleh baju. Kalaulah bukan karena penutup-penutup itu, maka tak ada beda kau dengan binatang. Ulaika kal an'am, bahwa mereka lebih hina daripada binatang. Itulah makanya sering-sering kita melihat anak yatim usap kepalanya. Hari ini kau usap kepala anak orang, boleh jadi besok pagi anakmu yang akan diusap kepalanya karena kau mati malam ini. Boleh jadi malam ini engkau takziah mengenang kematian orang, boleh jadi besok malam orang pula akan mengenang kematian. Jadi sebenarnya hikmah di balik musibah adalah dengan kita punya kesempatan lebih banyak merenung, karena selama ini habis porsi merenung itu dihabiskan oleh kesibukan dunia. Wahjuhdul awami fi taufiyatil a'mal. Orang awam level paling bawah itu mujahadahnya adalah untuk memenuhi syarat amal. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran. Saya ini orang awam, level paling bawah. Maka mujahadah saya, lawan kantuk, salat malam. Lawan ngantuk, salat subuh. Lawan malas, salat duha. Lawan malas, baca Quran. Lawan malas, zikir, salawat. Itu mujahadahnya orang awam. Wa qasdul khawas ila tasfiyatil ahwal. Sedangkan mujahadahnya orang di atas awam, khawas, tasfiyatil ahwal. Bagaimana hal kondisinya bening, jernih, bersih. Apa yang dimaksud dengan ahwal itu? Yang bawah tadi awam, level bawah. Yang kedua khawas. Mujahadahnya orang awam itu hanya cukup untuk beramal saja. Mujahadahnya orang khawas, bagaimana kondisinya tasfiyatil ahwal, bening, jernih, bersih. Ahwal. Ahwal itu bentuk jamak dari hal. Hal itu suatu kondisi. Allah menempatkan kita dalam satu kondisi. Bukan usaha kita, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini.
ridho. Ridho itu adalah kelapangan hati menerima ketetapan Allah. Ridho namanya. Kelapangan hati menerima ketetapan Allah. Hilang, terbakar, sakit, mati, berpisah, menghadapi semua itu ridho. Ada ridho ini sifatnya usaha, tapi ada ridho ini sifatnya anugerah. Kita pergi takziah, ketemu sama orang, meninggal anaknya, meninggal suaminya, hartanya juga hilang, tapi raut wajahnya biasa aja. Pas kita tanya, ibu nggak ada sedih? Nggak tahu Pak Ustadz, tiba-tiba hati saya tenang saja. Itu namanya hal. Itu anugerah dari Allah. Tapi kalau ada orang baca buku dia, kamu sedang baca buku apa? Saya sedang baca buku bagaimana supaya ridho Pak Ustadz. Saya berusaha supaya hati saya ridho. Saya camkan terus hadis ini Pak Ustaz. Man lam yasbir bi bala'i wa lam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak menerima sabar, siapa yang tidak ridho menerima ujianku, carilah Tuhan selain aku. Saya terus dengar ceramah Ustaz tentang ridho supaya saya bisa ridho. Itu namanya usaha. Jadi yang dimaksud nanti dengan hal adalah Allah mengkondisikan kita dalam satu kondisi. Nah, orang yang khawas, mujahadahnya adalah ini yang selalu dia perhatikan. Kira-kira kondisi hati dia error tidak? Keruh tidak? Seperti kita nonton TV. Tiba-tiba TV yang kita tonton itu mulai datang semut-semut hitam. Mulai datang. Lalu ketika melihat itu, langsung antena kayaknya diembus angin ini. Bagaimana ini keadaan? Ini bagi mereka yang khawas. Selalu memperhatikan hal. Fa inna miqasatal ju'i, sesungguhnya masalah menahan makan lapar, wassahri, menahan kantuk begadang malam, sahlun yasir, mudah. Makanya kopi itu minuman, sampai ada ungkapan di Yaman, kopi itu minuman wali Allah. Karena wali-wali di Yaman itu minum kopi biar supaya nggak tidur malam, supaya tahajud, supaya baca Quran, supaya zikir, supaya banyak salawat. Melawan nafsu makan, melawan nafsu tidur malam, sahlun yasir, mudah. Wa mu'alajatul akhlaqi, tapi memperbaiki akhlak, wa tanaqqi, mensucikan, membersihkan hati, min safasifiha, dari yang rendah, yang hina, yang jahat, yang kotor, yang buruk, yang jelek, sa'bun syadid, susah. Itulah sebenarnya yang susah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang rajin puasa sunat, rajin tahajud malam, bagi kita itu pun berat juga. Tapi kata Syekh Al-Khushairi, kata dia, sahlun yasir, mudah itu. Yang sulit itu adalah melawan hawa nafsu, menundukkan kekerasan hati, sa'bun syadid. Wa min ghawamidhi afatin nafsi, di antara perkara masalah yang jelimet ribet tentang hawa nafsu ini adalah rukunuha ila istihla'il madhi, dia selalu ingin dipuji. Oh, pujian. Mana Pak Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor, Doktor, Ustadz viral, bla 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 bla. Pujian. Fa inna man tahassa minhu jur'atan, kalau orang sudah kena virus pujian, satu kali saja dia kena, jur'ah seteguk saja. Ibarat meminum, pujian itu ada satu cawan, seteguk saja dia sudah kena virus pujian ini. Hamilas samawati wal aradina ala syafratin min ashfarih, maka dia akan membawa langit dan bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, untuk memuji. Makanya selesai sholat itu selalu kita katakan, pujian bukan punya aku tapi punya engkau ya Allah.
La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu.